Oke, berkaitan dengan bisnis model kanvas. Nah, kita sudah pernah di materi-materi sebelumnya, ya kita mengetahui bahwa ada termasuk dua model bisnis ya. Pertama adalah bisnis tradisional, yang kedua adalah bisnis digital. Nah, di bisnis tradisional, di mana kondisinya lingkungannya stabil, kemudian level kompetisinya itu sangat kecil, kemudian jelas, ya, certain jelas. Kemudian pengetahuannya adalah yang digunakan adalah bicarakan pengetahuan aja, knowledge-nya, pengetahuannya. Maka bisnis strategi sama dengan bisnis proses. Jadi apa yang kita buat, yang perusahaan ingin lakukan di dalam buat strategi itu akan bisa dilakukan prosesnya, ya bisa dilakukan prosesnya. Ya. Kemudian tapi di dunia digital saat ini, di mana lingkungan itu sangat dinamik, ya kadang naik, kadang turun, dan naik turunnya itu tidak terhingga, ya tidak diduga, bisa diduga. Kemudian level kompetisinya juga sangat ketat, ya. Kemudian tidak jelas, ya. Karena dinamik, ya maka dia tidak jelas. Jadi mungkin bulan ini dengan bulan depan itu akan beda sekali. Kemudian pengetahuannya adalah berdasarkan kreasi dan inovasi. Ya, kalau yang tadi itu, kalau di tradisional berdasarkan ilmu pengetahuan saja. Ya, jadi apa yang kita dapat A, bisa kita lakukan A. Tapi enggak, kalau di dunia digital kita dapat A, ada B, ada C, kita harus buat kreasinya dan melakukan inovasi. Maka di dunia digital, ya bisnis digital ini, maka dinyatakan bahwa inovasi atau mati. Setiap orang harus, atau setiap perusahaan harus melakukan inovasi. Kalau tidak, dia akan kalah dibandingkan yang lain. Nah, maka terjadilah gap. Nah, di dunia digital, ya bisnis dalam dunia digital sekarang ini, maka terjadi gap antara bisnis strategi dengan bisnis proses. Nah, gap ini, ya menurut ya dari LDB dan Avision, itu bisa dijembatani dengan adanya bisnis model. Ya, jadi bagaimana supaya bisnis strategi itu dengan ada bisnis model akan bisa menjadi suatu proses. Kemudian dari proses ini kemudian balik lagi ke bisnis model menuju ke strategi. Ya, jadi harus bisa melalui namanya bisnis model. Tidak bisa langsung dari strategi langsung dilakukan. Ya, strategi A kemudian lakukan sesuai dengan A itu nggak bisa. Ya, seperti tadi, karena ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, bisnis model. Oke, bisnis model sendiri ada berbagai macam definisi. Ya, kalau sini ada 3, kalian bisa cari yang lain banyak. Nah, tapi kalau di kesempatan ini, ya kalian bisa baca nanti. Saya ngambil dari Osterwalder dan Pickner. Dia bilang adalah bisnis model describe the rationale of how an organization create, delivery, and capture value. Di bisnis model itu menggambarkan, ya, bukan hanya menjelaskan tapi menggambarkan, describe, menggambarkan bagaimana organisasi itu membuat, mengantarkan, dan menciptakan value, ya, capture, menangkap value. Ya, jadi yang dibilang bahwa ternyata organisasi itu bukan membuat produk atau jasa, bukan. Ya, bukan hanya membuat produk atau jasa, tapi menciptakan, create, menciptakan, dan dia juga harus mengantarkannya. Kemudian sehingga terjadi apa? Terjadi value yang sesuai antara perusahaan dengan konsumen. Ya, maksudnya apa? Kalau perusahaan menganggap bahwa yang bisa jual nilainya adalah A, maka diharapkan konsumen juga mendapatkan A tersebut. Kalau terjadi suatu hal yang salah di sini, ada gap tadi, ya. Kalau ada gap di sini yang terjadi apa yang berarti gagal. Ya, berarti perusahaan, ya proses yang dilakukan perusahaan itu tidak sesuai dengan strategi yang diinginkan oleh perusahaan. Maka di sini kita lihat antara bisnis strategi, kemudian ada bisnis organisasi, ada information, maka di tengah-tengah adalah bisnis model. Bagaimana dia menjembati antara bisnis strategi, menjembati antara organisasi yang ada, menjembati antara informasi yang ada. Itu adalah bisnis model berada di tengah. Nah, bisnis model, ya, model konsep hierarki menurut Osterwalder, ya pertama dari bisnis model konsep terlebih dahulu. Ya, jadi dibuat konsepnya terlebih dulu, kemudian ada tipenya, bisnis model tipe, dan baru menuju ke masing-masing dari perusahaan tersebut.
Ya. Jadi definisi pertama bisnis model konsep. Definisi dulu apa sih bisnis model itu? Nah, setiap perusahaan harus tahu, oke, bisnis modelnya itu apa. Yang dia inginkan itu seperti apa. Masing-masing perusahaan beda. Perusahaan bisa saja menjual produk atau jasa yang sama, tapi kalau bisnis modelnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Makanya di zaman sekarang ini, apalagi di pandemi, biasanya yang bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang punya bisnis model. Oke. Kemudian adalah meta model. Elemen mana yang harus ada di dalam bisnis model. Oke. Nah, itu ada konseptual model. Kemudian masuk taksonomi of tipe. Tipenya seperti apa? Bisnis model siapa yang satu sama lain sama. Oke. Kemudian berkaitan dengan submeta model. Karakteristik seperti apa yang diinginkan. Ya, baru nanti menuju kepada masing-masing dari perusahaan tersebut. Ya. Jadi kalau definisinya berbeda, definisinya berbeda karena bisnis model juga berbeda, maka akan berbeda juga meta model. Meta model berbeda, taksonomi tipenya juga berbeda. Nah, masalahnya kalau berbeda nggak masalah sih. Yang penting ya perusahaan yang dipakai di bisnis model di perusahaan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Sesuai dengan apa tadi? Gap-nya sebagai pengantar antara strategi kepada ke prosesnya. Sehingga apa yang diinginkan di strategi akan bisa dilakukan di proses. Oke. Komponen-komponen bisnis model menurut Edman dan Kelling, dia menyatakan bahwa ada 7 elemen. Pertama adalah customer. Ya, dalam bisnis model itu harus ada customer-nya. Kedua adalah kompetisinya. Kompetisi seperti apa sih? Berarti melihat kompetisi, melihat apa? Berarti melihat adalah kompetitor. Ya, kita harus tahu kompetitor kita siapa. Kompetisi seperti apa yang ada. Kemudian yang ketiga adalah offering. Ya, offering itu dari perusahaan menawarkan kepada pasar. Kenapa pasar? Bukan customer aja. Iya jelas. Karena customer di situ ada, kompetisi juga ada sih. Ya, apa yang di-offer? Yang ditawarkan seperti apa? Yang ditawarkan misalnya seperti harga, seperti servis, ya, seperti physical komponen lain. Bisa aja harganya lebih tinggi, tapi kalau karena orang melihat, oke, ini harganya lebih mahal, tapi saya tahu servisnya bagus, ya, servisnya bagus, berarti saya akan tahan lama di sini, produknya akan bisa tahan lama, saya puas, saya tidak khawatir ketika memakai produk ini, nah mungkin aja offernya akan di situ. Ya. Kemudian aktivitas dan organisasi. Aktivitas organisasinya seperti apa? Ya, karena aktivitas organisasi itu berbeda, maka harganya juga berbeda, servisnya juga berbeda, physical komponen juga akan berbeda. Ya. Kita nggak bisa bilang bahwa oke, pelayanan kami nomor 1, kalau sedangkan aktivitas dan organisasi dalam tidak menunjukkan seperti itu. Penunjukan aktivitas dan organisasi itu berdasarkan apa? Ada budayanya. Ya, itu masuk ke resource-nya, ada sumber dayanya. Apa yang sumber dayanya? Manusianya, jelas. Pertama adalah manusianya di situ. Bagaimana manusia itu dibuat sebagai suatu istilahnya budaya, etos kerja atau etis atau apapun, sehingga akhirnya jadilah aktivitas dan organisasi tersebut. Oke, yang kedua adalah berkaitan dengan fisikalnya. Secara fisiknya seperti apa yang punya? Gedung-gedungnya, bangun-bangunannya, teknologinya, materialnya, dan lain-lain. Kemudian ketiga adalah berdasarkan organisasi. Organisasinya seperti apa ya? Ya. Kalau kita punya, ada perusahaan-perusahaan yang dia punya istilahnya apa ya? Dia punya tenaga-tenaga ahli yang ada di sana. Tapi kalau ternyata yang di dalam itu juga tidak baik, apa yang terjadi? Perusahaan juga hancur. Ya. Ya, kita tahu bahwa masing-masing kalau misalnya ada tenaga ahli kan di perusahaan itu akan berbagai macam tenaga ahli. Ada dari tenaga ahli keuangan, ada tadi tenaga ahli produksi juga berbagai macam, ada tenaga ahli mungkin di mesinnya, ada bagian ahli tenaga ahli di apa ya, di misalnya di gudangnya, tenaga ahli di bahan bakunya. Dan kalau masing-masing merasa bahwa dia lebih baik daripada yang lain, apa yang terjadi? Bentrok. Maka perlu ada organisasi yang mengelola itu semua. Udah masuk kepada supplier seperti marketnya, perusahaan inputnya, supplier. Ya, berhubungan dengan pasar. Jadi supplier itu berhubungan dengan pasar. Pasar yang kita layani itu siapa pasarnya? Udah berdasarkan apa lagi perusahaan input. Ya,
input material yang ada. Dan ini merupakan ya ketujuh merangkul semua scope of management, keseluruhan yang ada di dalam. Keseluruhan selain yang tadi customer dan kompetitor. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang harus ada, atau bukan harus ada, sebaiknya ada di dalam sebuah bisnis model, karena adalah komponen dari bisnis model. Oke. Nah, menurut Stallwater ada 9 ya, bisnis model itu ada 9 ya. Oke, 9 bisnis model ya. Nah, ada 4 pilar, Ini bisnis model itu ada 9 blok. Nah, ada 9 blok, ada 9 bangunan. Nah, itu dari mana? Itu merupakan bagian dari 4 pilar. Pilar pertama adalah pilar produk. Nah, pilar produk. Produk itu menurut Stallwater itu adalah value proposition. Produk bukannya produk, tapi nilai apa yang ingin ditawarkan. Nah, jadi kalau perusahaan hanya berhubungan dengan produk saja atau jasa saja, tapi bukan tidak berhubungan dengan nilai, ya itu adalah suatu hal yang ya kemungkinan besar akan cepat kalah dibandingkan yang lain. Nah, contoh apa? Misal makanan. Kalau perusahaan mungkin saya hanya jual makanan saja, orang akan mencari ya apakah dia bisa tahu bahwa memang makanan dia yang paling enak? Ya kan tidak juga. Ya, ada orang jual makanan tapi value proposition-nya bukan di bagian makanannya itu. Ya. Ada jual makanan value proposition-nya di mana dia berhubungan dengan apa? Oleh-oleh mungkin. Ada jual makanan berhubungan value proposition dengan apa? Suasananya yang lebih dijual. Ya. Jadi misalnya kalau di tempat-tempat wisata biasanya orang tuh beli makan untuk makan itu karena cari-cari suasana. Ya, maka makan ya walaupun rasanya amburadul, kadang rasanya belum begitu enak atau tidak terlalu enak, tapi karena suasananya mendukung, ya mungkin sambil mancing atau melihat sawah atau ya melihat pemandangan alam, ya oke, itu boleh profesional. Kedua adalah customer interface, ya pilarnya customer interface. Pertama adalah target customer. Customer kita siapa? Ya, kita tidak bisa mencakup semua pihak, tidak bisa. Ya, semakin jelas semakin baik. Nah, karena semakin jelas kita semakin fokus. Semakin fokus berarti apa perusahaan akan tahu, oke, kita akan mengenal customer kita tahu apa yang dia mau, kita tahu apa yang kita bisa berikan, offering apa yang kita berikan sehingga dia tidak mungkin menolak dari offering tersebut. Kemudian distribusi channel. Ya. Bagaimana cara supaya customer bisa mencapai produk kita? Customer bisa mendapat jasa kita, ya supaya apa? Oke, saya ingin beli ini, misalnya contoh apa jam, ya jam tangan tadi, misalnya contoh jam tangan. Mungkin bagi sebagian orang jam tangan itu yang menunjukkan waktu. Karena jam tangan hanya menunjukkan waktu, apa yang terjadi? Oke deh, saya karena hanya menunjukkan waktu, ya saya beli harga biasa aja, 100.000, 500.000 cukup. Tapi bagi yang lain, mungkin jam tangan bukan menunjukkan waktu. Jam tangan menunjukkan siapa dia. Saya adalah seorang eksekutif muda. Saya adalah seorang bisnismen. Saya adalah seorang pengusaha tangguh. Saya adalah seorang pejabat misalnya. Maka jam tangan saya itu menunjukkan saya. Misalnya dia pakai apa? Mungkin pakai Rolex dia. Ya. Atau saya sebagai olahragawan, ada pakai Tag Heuer. Ya. Maka ketika tadi dia bilang, misalnya saya sebagai seorang pengusaha nih, eksekutif muda, saya mau beli jam tangan. Jam tangan saya harus tahu di mana saya beli. Ya nggak mungkin saya cari mungkin misalnya sebagai eksekutif muda kan, saya beli di pasar, ya atau di toko-toko biasa, enggak. Saya mesti ke toko yang khusus. Ya. Jadi di mana kita harus jual? Ya jual di tempat khusus. Misalnya apa? Kalau di supermarket atau mall kita cari supermarket atau mall yang khusus, yang menengah ke atas yang datang ke sana. Makanya kayak tadi, kayak jam tangan Rolex tadi dijual di mana? Mungkin di Amplas. Dia nggak mungkin dijual di Pamela, ya, atau Penny, atau di mana ya, Alfamart atau Indomaret kan nggak mungkin di situ. Karena dia tahu channelnya untuk orang itu di situ. Oke. Kemudian berhubungan relationship, bagaimana dengan relationship-nya? Hubungannya seperti apa? Apakah sekali beli putus? Apakah kita ada orang yang menemani dia? Ya, ataukah belinya coba lewat website? Ya.
Relationship-nya seperti apa kemudian? Kemudian infrastruktur manajemen, kita masuk pilar yang ketiga adalah infrastruktur manajemen. Pertama adalah value configurasi. Oke. Berhubungan dengan apa? Menggambarkan tentang aktivitas dan sumber daya. Aktivitas yang dilakukan perusahaan apa ya? Sumber dayanya apa? Kemudian ini berhubungan dengan yang kedua, core kompetensi. Ya, jadi dari aktivitas dan sumber daya itu mana yang paling penting? Ya, mana yang harus dilakukan? Ya, mana yang dilakukan? Misalnya apa? Misalnya gini, contohnya, misalnya asuransi. Asuransi itu yang paling penting adalah orangnya, aktivitasnya. Dia tidak penting gedungnya. Maka kita bisa tahu bahwa gedung-gedung orang penjual asuransi itu di mana gedungnya. Ya, gedungnya biasa-biasa saja, bahkan kadang gedungnya jauh. Atau MLM lah, tempatnya mungkin jauh. Yang karena penting bagi mereka aktivitasnya adalah menawarkan. Ya, yang penting adalah orangnya di situ, orang-orang yang penting di situ. Ya, dia tidak penting gedungnya. Tapi kalau bagi misalnya bagi McDonald, ya McDonald dia bilang kami juga pengusaha properti. Maka dia bilang apa dia tak mesti cari tempat-tempat yang bagus. Maka gedungnya mempengaruhi. Ya, maka resources yang paling penting bagi sumber McDonald salah satunya adalah bangunannya. Kita lihat bangunannya mesti dirancang dengan bagus. Ya, nah itu dia. Dilihat dulu tidak. Kalau memang bangunan tidak begitu penting, nggak usah kita ngapain, kita harus cari bangunan yang bagus-bagus megah-megah. Ya, oke. Nah, ada lagi core kompetensinya apa? Kalau misalnya untuk istilahnya untuk obat-obatan atau herbal, maka core kompetensinya yang paling penting apa? Ya riset. Ya, bagian risetnya, bagian bagaimana herbal itu mengolah supaya menjadi lebih baik. Ya, riset. Maka itu yang dilakukan oleh lupa yang tolak angin. Ya, apa yang dia lakukan pertama? Ya dia tahu bahwa kalau orang minum jamu, kenapa orang nggak mau minum jamu? Mereka tahu bahwa minum jamu itu penting, tapi nggak mau minum jamu karena rasanya pahit. Maka dia buat apa? Dia buat lab. Dia buat lab secara modern, walaupun ketika pertama kali dibuat itu diketawain buat apa sih kayak gitu. Padahal situasi saat itu ya situasinya dalam kondisi sulit. Jadi ketika nerima, sekarang memang udah mewah sekali. Pada ketika dia terima, ya terima industri jamu itu udah banyak sulit. Tapi dia buat. Nah, sehingga lahirnya sekarang kayak tolak angin. Ya, tolak angin itu yang rasanya tidak pahit, kita bisa minum, anak-anak kecil juga bisa minum, kemasannya juga gampang, tidak perlu pakai air panas segala macam. Itu adalah inovasi, itu akan terus inovasi. Ya, nah itu mungkin kompetensinya apa? Ya sumber dayanya ya berhubungan dengan riset yang paling penting. Kemudian partner network, jaringan. Siapa jaringan yang harus kita pegang? Kalau tidak ada dia, kita akan bisa kalah, kita akan bisa mati. Kita akan terganggu. Bisa aja pemerintah, bisa aja mungkin bank-bank, bisa juga ya tukang jamu mungkin itu yang dia harus lakukan. Oke. Itu infrastruktur manajemen. Kemudian keempat adalah finansial, aspek keuangannya seperti apa? Ya, aspek keuangan seperti apa? Pertama jelas aspek keuangan terbagi menjadi dua di sini. Pertama adalah pengeluaran, biaya, pendapatan, revenue. Kalau biaya apa yang kita keluarkan harus jelas kita biaya A, B, C, D ini kalau keluar tidak boleh ada yang kurang. Ya, jangan sampai kita merasa tidak mengeluarkan, padahal mengeluarkan. Apa yang terjadi ya bocor, kita nggak tahu kurangnya dari mana. Kemudian revenue deal berdasarkan pendapatan kita, pendapatannya dari mana datangnya? Apakah pendapatannya dari produk saja? Kita harus cari cara bagaimana caranya mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya. Misalnya apa? Misalnya karaoke. Kalau karaoke kan cuma hanya jual tempat, terus orang karaoke mungkin nggak sebagus itu pendapatannya. Maka ditambah apa? Makanan, minuman. Maka harganya agak naik. Harus ada tulisan di situ. Dilarang bawa makanan minuman ke dalam. Ya, dilarang. Tujuannya apa? Supaya beli makanan minum situ.
Karaoke kan 1 jam, masa nyanyi-nyanyi nggak minum sih kebangetan. Ya mungkin nggak, ya mungkin aja sih, tapi kan jarang. Mesti kalau datang ke sana, bareng teman-teman, ya, kecuali masa pandemi ini ya, mereka pesan makan, pesan minum, ya. Oke, apalagi mungkin bisa ditambah nanti kalau mungkin mau rekam bisa ada rekamannya sekalian. Oke, misalnya kalau mungkin mau foto sekalian ada fotonya, mungkin mau beli merchandise juga ada merchandise-nya. Itu kan tambahan-tambahan pendapatan yang bisa dilakukan. Oke. Nah, ini adalah 9 bloknya. Pertama adalah customer segment, value proposition, channel, customer relationship, key resources, ya, revenue stream, key resources, key activities, key partnership, dan cost structure. Ya. Jadi kalau baca ini itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa dari key partner dulu, nggak. Key activities enggak. Mulainya dari customer segment dulu atau value proposition dulu. Ya, kalau customer segment dulu, nah habis itu baru value proposition. Kalau value proposition dulu baru customer segment. Itu adalah cara membacanya. Ya, jadi customer, maka urutannya sama, customer segment, value proposition, channel, relationship, revenue stream, ya, key active, key resources, ya, key activities, key partnership, dan cost structure. Ya. Nih, contoh pertama gini, kalau misalnya ini customer segment, ya, kita balik dulu. Oke, apakah sama atau beda? Ada perbedaan. Yang tadi bilang. Kalau customer segment dulu, berarti kita lihat dulu. Oh, saya mau nyasar orang A nih. Ini orang A, B, C. Ini saya mau nyasar nih. Ya, untuk menyasar ini, baru saya pikir produk apa sih yang mereka inginkan. Oh, bukan produk apa. Value proposition apa yang mereka inginkan. Ya, misalnya kalau mereka ingin beli mobil, mobil seperti apa yang mereka harapkan. Ya, itu kalau dari customer segment dulu. Kalau kebalikannya dari value proposition dulu adalah kita punya produk, kita sudah punya produk yang biasa dan kita sudah tentukan value proposition ini seperti apa. Baru kita cari, oke, untuk value proposition seperti ini, saya mau jual kemana ya? Nah, itu ya perbedaannya gitu ya. Jadi kalau customer segment dia tentukan dulu customer-nya siapa, baru lihat produknya seperti apa yang diinginkan. Tapi kalau kebalikannya, dia punya produk dulu, value proposition dulu, baru dia tentukan customer mana yang akan mau membeli produk ini. Nah, kalau beda, ya kalau ini ternyata salah, apa yang terjadi? Customer segment merasa itu bukan produk buat saya. Padahal kita nawarkan ke dia bilang, oh ini bukan produk untuk saya. Maaf saja. Kebalikannya, kalau kita misalnya kebalikannya, kalau misalnya kita sudah punya customer, kemudian kita tawarkan kepada dia, dia juga nolak, ya nggak bisa juga, sama aja. Oke, nah kita cara yang pertama misalnya, pertama adalah customer segment. Setelah customer segment, cara bacanya adalah value proposition. Ya, kita lihat di sini ada customer dulu. Oke, sambil ini. Oke, ada customer dulu di sini, ya. Kemudian ada value proposition, maka gambarnya adalah gambar keep hadiah. Setelah itu channel harus ada menghubungkan. Bagaimana cara menghubungkannya? Seperti tadi kasih contoh jam tangan tadi, Rolex itu. Dia pengen jam tangan menunjukkan siapa dirinya, bukan hanya waktu. Ya. Maka kalau dia suruh, oke, saya pengen beli, saya belinya pergi kemana? Ya harus cari di mall lah. Masa saya beliin di tempat biasa? Itu contohnya. Atau kalau di toko mana yang menurut saya ada. Nah, makanya kalau kita lihat contoh yang lain, misalnya pameran mobil atau pameran motor lah yang paling. Kalau kita lihat di Ambarukmo Plaza, kalau di Jogja kan Ambarukmo Plaza, ya pameran motornya seperti apa misalnya? Kawasaki Ninja di situ, Honda CBR, ya,
atau Onda Pak Rio yang level tertentu ya. Nah, kalau di tempat lain mungkin misalnya kayak di Pamela itu nggak mungkin dikasih Kawasaki Ninja atau di sana. Bukan ada nggak mungkin orang beli? Mungkin ada, tapi jarang. Jadi yang mereka mesti taruh ke sana itu yang mana? Makanya yang ditaruh di situ adalah kayak misalnya kayak Honda Beat ya taruh situ. Ya. Ya, atau Supra atau Yamaha Mio biasa. Oke ya, itu ya. Channelnya bagaimana kita menuju. Kemudian ada satu lagi harus ditambahin dalam bentuk hati ini. Apa itu? Adalah bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan dia. Apakah cukup beli lepas selesai atau ada hubungan lain? Kita punya ini ada marketing mewajibkan, kita wajibkan. Dia sudah beli nih, ini pelanggan potensial. Kamu harus terus berhubungan dia. Ya udah. Nah, kayak misalnya beli mobil nanti tiba-tiba dihubungi, Pak ini udah sebentar lagi, udah masuk 5 bulan, saatnya servis gratis. Bagaimana Pak? Itu adalah salah satu. Oke. Nah, kemudian baru ke bawah. Ke bawah adalah saya akan dapat apa di sini. Pendapatannya seperti apa. Masa kita melayani sebanyak-banyak dan sebagus itu, tapi kita nggak dapat apa-apa kan percuma. Ya, walaupun mungkin nggak dapatnya saat itu juga, tapi kan harus ada ke depannya seperti apa. Nah, oke, setelah itu maju ke ini dia. Key resources. Sumber daya yang paling penting siapa di situ? Sumber daya bukan manusia aja, sumber daya. Siapa tadi mungkin bangunannya, apakah itu orangnya, ya? Apakah itu bangunan, apakah itu orang, ataukah itu nama? Nama itu juga key resources, ya. Kalau nama juga key resources. Setelah itu apa? Aktivitas apa yang harus dilakukan? Apakah aktivitasnya harus melakukan kayak tadi marketingnya, aktivitas intinya, apakah aktivitasnya resource-nya, ya, atau aktivitasnya apa lagi? Ya. Itu menuju ke partnership-nya siapa? Partner kita siapa yang bantu kita? Ya. Oke, mungkin kalau EO partnernya siapa? Partnership-nya ya kalau EO misalnya partnership-nya ada fotografer itu. Bagian apa lagi make up di situ masuk ke di situ, apalagi bagian rias atau dekor masuk ke situ. Kalau EO ya, makanan, catering juga masuk situ. Ya. Oke. Apa itu juga enggak gedung-gedung ya. EO itu biasanya bekerjasama dengan gedung. Jadi kalau kita misal datang ke sana, saya mau nikah, dikasih nomor. Oke, nikah kapan? Kan kalau sekarang nggak tahu kalau sekarang mungkin nggak. Kalau dulu itu kan kalau mau nikah kan dia udah order dulu. Apalagi kalau nikahnya di masa-masa memang favorit nikahnya. Ya, nikah di bulan haji nih biasanya banyak yang orang nikah ini. Dulu ya harus ngundang kan. Berarti gedung tuh penuh banget. Ya, bahkan gedung itu dibagi jatah pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Nah, kan udah ada nomor toh. Nah, itu bisa dengan pihak gedung kita kerjasama. Kita ambil pihak gedung. Oh, ini Pak ada nama-namanya Pak. Kita telepon nih satu-satu. Itu pihak marketing. Jadi yang marketing melakukan. Gedung. Apalagi paling bagus itu kalau memang udah kerjasama. Kalau datang ke sana harus pakai kita. Nah, itu lebih baik lagi. Dan terakhir adalah cost-nya. Ini biayanya berapa? Biaya mana yang harus dikeluarkan? Biaya mana yang harus bisa dipisah? Nah, ini bisnis model yang ada saat ini. Ke depan berubah nggak? Mungkin bisa berubah. Apalagi kalau pandemi ini harus berubah. Oh, berarti kalau misalnya apa pandemi ini? Pandemi ini kalau mau beli makanan, makanannya harus makanan yang menurut dia aman. Ya. Aman, menurut aman definisi aman itu seperti apa? Oke, kita buat. Berarti kita buat misalnya apa? Kita kasih kemasan yang memang lebih menunjukkan bahwa makanan ini aman. Ya. Kalau untuk misalnya datang hotel lah, pihak hotel, kita lihat di iklan-iklan itu hotelnya seperti apa. Dia tunjukkan iklan hotel dibersihkan, didisinfektan mungkin setiap berapa kali, kemudian dilap, kemudian mereka pakai masker. Saya pernah
baru-baru ini lihat iklan iklan kafe ya. Ya, dia bilang kami sudah divaksin semua, dia tunjukkan tanda vaksin. Nah, menunjukkan bahwa oke, silakan datang, kami divaksin. Ya, nggak ada usah ngomong konspirasi apa pakai vaksin di situ. Kemudian nunjukkan apa lagi? Mereka pakai masker double, pertama masker medis, kemudian masker kain, dia nunjukkan. Dan nunjukkan cara mengelapnya, cara mengemasnya, sehingga orang mau datang ke sana itu merasa aman. Orang mau pesan bawa pulang juga merasa aman. Karena yang dicari adalah itu tadi di zaman pandemi ini aman. Berarti value proposition-nya ganti. Nah, channel-nya itu juga diganti. Toh. Berarti ada cost tambahan nggak? Ada, biaya tambahan juga ada di situ. Nah, oke, itu dia. Nah, ini contoh misalnya di sini modal Kampas untuk transportasi online. Dia terbagi menjadi dua, customer segment, transportasi online ya. Itu adalah passenger dan driver. Ya. Jadi jangan ini ininya ya, bukan orang yang buat Gojeknya atau untuk Grab, enggak, perusahaannya. Untuk driver apa yang kita kasih? Ya ada passengernya. Ya, ada penumpangnya langsung gitu. Kemudian mudah untuk menambah uang itu mudah. Ya, maksudnya gimana? Kalau kamu mau kerja, kalau enggak ya sudah istirahat dulu, enggak masalah, enggak ada jam waktunya. Kalau penumpang, bagi penumpang apa ya? Taxi on demand, kita ingin tahu. Kemudian cash free, ya jelas uangnya harus berapa. Atau cash free itu juga oke, saya nggak mau bayar pakai uang cash apalagi sekarang riskan uang tuh kemungkinan banyak kumannya, oke ada GoPay. Kalau Grab ada lagi, pakai lagi Uber juga ada. Udah apa easy to order, gampang tuh, nggak perlu kita jalan jauh, kemudian jalan ke mana, ke poskonya, nyari orangnya, enggak. Dan apalagi kalau sekarang kan dinilai, kita bisa nilai, mesti dapatnya kita bisa tahu kalau misalnya pesan Gokar atau Grabcar ya datang mobilnya mesti biasanya rata-rata itu harum, sopirnya juga bagus. Karena apa, dia dinilai, semakin tinggi nilainya berarti semakin bagus, maka dia akan semakin mudah untuk dapat. Jadi ketika saya ditanya-tanya ke drivernya, ya mereka bilang, oh dinilai Pak, semakin banyak order, ya saya terima order, saya dapat ranking nilai itu 5 atau berapa, maka bilang bintang 5 kan, ya. Nanti habis itu semakin banyak bintangnya, maka kita akan cepat dapat, tangkapannya akan lebih cepat. Jadi diarahkan. Kenapa diarahkan yang bagus-bagus? Ya atas nama perusahaan juga kan. Ya. Dia pengen agar konsumen itu ketika pesan, oh saya harus pesan misalnya apa Gojek supirnya bagus-bagus, atau Grab ini itu nama. Nah, masuk kepada biayanya berapa. Nah itu demikian ya. Jadi kalian bisa lihat kan aktivitas apa yang dilakukan misalnya di sini, algoritmanya, pricing harganya, karena harga juga menentukan ya. Oke, marketingnya ada, marketing ada nggak? Ya ada, harus ada marketing. Menunjukkan misalnya apa, ada promosi ongkos kirim, free ongkos kirim, atau diskon, atau kalau misalnya Grab biasanya GrabWay atau ada promo-promo itu mas. Oke. Nah itu dia. Nah contoh misalnya bagaimana contoh ini ya, bisnis model untuk Amazon. Nah, kita lihat nih Mbak Amazon ya. Oke, kita lihat bisnis model untuk Amazon bagaimana ya. Ya, customer-nya dan itu customer siapa misalnya. Kemudian value proposition-nya harga. Nah, kita bisa nentu kita mau beli harga berapa, kenyamanan, kita nggak perlu kenyamanan untuk memilih, kita bisa menyeleksi, misalnya apa, kita mau cari buku, misalnya buku berkaitan dengan, oh saya mau cari buku misalnya berkaitan dengan ini nih, organisasi, banyak situ, muncul organisasi, kita mau beli buku yang mana, pengarangnya seperti siapa, ada. Oke. Nah, cara makanya apa? Afiliasi, kemudian website, pakai lewat website.
Dapatnya dari mana? Sales marginnya, komisinya, transaksi, fee, prime. Resources-nya ini kultur, budaya, shopper, ya. Bagaimana cara membuat shopper yang interface-nya itu gampang dipakai. Dan kadang-kadang orang malas pakai website, kenapa? Aduh, jelimet deh. Harus nekan-nekan ini enggak, kita buat supaya easy, untuk mudah. Maka interface-nya itu gampang untuk dilihat, gampang untuk dipakai. Jadi ibu-ibu aja makai langsung cepat. Key partnership-nya, ya contohnya apa ini? Logistik partner. Ya, kalau harus kan masuk tuh dari satu negara ke negara lain, logistiknya harus kuat. Ya, authornya, publishernya seperti siapa, ya. Nah, itu cost structure-nya ada di situ. Baik, nah itu dia. Itu apa kesimpulannya? Model bisnis adalah operasional, ya, strategi. Ya. Strategi itu adalah tujuan jangka panjang, sedangkan model bisnis adalah taktik atau panduan taktis untuk menjalankan bisnis. Bisnis model membantu organisasi bagaimana cara mereka untuk melakukan bisnis. Ya, bagaimana cara mereka untuk melakukan bisnis organisasi itu pakai dengan bisnis model. Ya, sama-sama jual baju, tapi bisnis modelnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Ya, kita nggak bisa pakai cara-cara yang lama. Oke. Nah, bisnis model Kampas membantu organisasi dalam merancang bagaimana penawaran bisnis, nah, penawaran pasar yang mereka inginkan. Seperti tadi, intinya adalah strateginya bisa dijalankan dengan baik, walaupun ada gap di tengah-tengah. Ya, baik, demikian ya untuk hari ini kali ini. Oke.